Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, izinkan saya menyampaikan biodata Bapak dosen yang terkasih. Nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Samuel A.M. Litik, MSc, Magister Manajemen. Beliau adalah insinyur perikanan dari Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 1988. Master Scientific Biological Sciences, Simon Fraser University, Barnaby, Kanada, 1997. PhD Microbiology and Immunology, James Cook University, Townsville, Australia, 2005. Magister Manajemen Bidang Sumber Daya Manusia, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, tahun 2013. Pelayanan Organisasi Kerohanian dari Bapak Samuel, yaitu pertama Indonesia National Director Global Disciples 2017 sampai 2018, yaitu yang terkait dengan manajemen organisasi pemuridan, misi internasional yang berpusat di USA. Dua, Indonesia Head Facilitator Global Disciples 2018 sampai tahun 2022 sebagai pimpinan program pelatihan pemimpin pemuridan gereja lokal. Ketiga, sebagai koordinator Departemen Pemuridan Sinode Gereja Misi Injili Indonesia tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, berarti sampai sekarang masih berlangsung. Yang keempat, pernah menjadi Majelis Jemaat Uniting Church in Australia di Turingowa City tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Gereja Kemah Injil Indonesia di Tangerang tahun 2011 sampai 2019. Pengalaman dosen. Pertama, program Pascasarjana Magister Manajemen University Satya Negara Indonesia, Jakarta, tahun 2011 sampai 2016. Mata kuliah Kepemimpinan Bisnis, Struktur dan Perilaku Organisasi, Manajemen Strategik. Yang kedua, Fakultas Perikanan dan Ilmu Perikanan Universitas Patimura Ambon, 1989 sampai dengan 2018. Dengan mata pelajaran Biologi Sel, Mikrobiologi, Epidemiologi, Ilmu Penyakit dan Kesehatan Ikan, Manajemen Kesehatan Budidaya Perairan. Demikian biodata lengkap dari Bapak dosen kita terkasih. Sekiranya dengan biodata ini kita bisa lebih mengenal kepada Bapak Samuel Litik, dan akan lebih mengenal lagi, akan lebih dalam lagi kita kenal setelah beliau menyampaikan materi yang sebentar lagi akan kita dengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Samuel Litik, please. Ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pak. Di sini ya. Baik, sekali lagi shalom untuk kita semua. Shalom, Pak. Ini satu anugerah dan kehormatan bagi saya diundang oleh Bapak Pendeta Aristo sebagai Rektor STT Tiberias untuk bersama-sama kita membangun mata kuliah neuroteologi. Ya, jadi saya nanti dalam kesempatan yang ada nanti kita bisa saling kenal lagi. Nah, pada saat ini posisi saya memang di dalam urusan atau kaitannya dengan pembicaraan mengenai sains, sisi sainsnya. Nah, jadi kita kerjasama ya. Jadi Pak Pendeta Aristo dari teologi, saya dari segi sains, dan ada Bapak Dr. Yuda, seorang ahli neuro behavior. Ya. Jadi perilaku hubungannya dengan saraf. Saya lihat luar biasa ya, Tuhan mengumpulkan kami. Dan hari ini tugas saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai prinsip-prinsip interaksi antara sains dan teologi. Nah, ini
hal-hal yang mungkin selama ini kita jarang bicarakan secara detail, dan prinsip-prinsip ini yang akan kita lihat. Nah, dalam pertemuan sesi pertama ini kita lihat dulu hal-hal yang menyangkut kognitif, otak, dan neuroteologi dari segi sainsnya. Nanti setelah itu bagian kedua kita akan lihat apa hubungannya dengan teologi. Tapi sekali lagi saya bukan ahli teologi. Jadi nanti ada masukan atau kritik saran itu sangat baik. Sehingga mata kuliah ini akan menghasilkan berkat yang jauh lebih dari yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lanjut. Ini saya slip aja. Nah, supaya kita terarah dalam pelajaran ini, untuk bagian pertama ini ada 2 sesi. Sesi yang sekarang kita akan bicarakan ini, kami harap setelah kita diskusi nanti, kita memahami istilah kognitif, neuroscience kognitif, fungsi otak, yang terkait sains dan teologi. Yang kedua, supaya mahasiswa bisa menguraikan hubungan antara fungsi otak dengan teologi berdasarkan pengalaman pribadi. Karena saya yakin, saya ini biasa di kelas pemuritan. Pemuritan ini kan upaya mendewasakan jemaat, Bapak Ibu. Jadi memang selalu dipertanyakan tuh pengalaman pribadi dengan Tuhan dan apa yang terjadi dengan hidup kita dengan Tuhan. Nah, itu sangat penting dalam belajar teologi. Jadi kita langsung ke arah situ, tapi nanti itu sifatnya diskusi. Sehingga tidak terlalu banyak kita berteori ya. Nanti pertemuan ketiga saya harap setelah itu ada evaluasi dari mahasiswa mengenai pentingnya pendekatan neuroteologi sebagai jembatan antara sains dan teknologi. Jadi dengan teologi. Kemudian menilai tantangan dan peluang dari neuroteologi itu sendiri terhadap agama dan teologi. Jadi neuroteologi ini bisa menjadi kawan, tapi bisa juga menjadi lawan. Nah, itu yang harus kita sadari juga. Jadi ini kan pola pandang sains itu begitu, Bapak Ibu. Kita harus skeptis melihat segala sesuatu supaya kita tidak terjebak ketika kita berapi-api masuk ke dalam sesuatu yang kita sendiri belum paham secara keseluruhan. Jadi ini nanti akan kami sampaikan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bahan ini akan dikirim setelah ini di grup ya, jadi bisa diambil. Kita akan mulai dari pengantar, kemudian saya jelaskan istilah kognitif, ada jenis-jenisnya, kemudian ilmu kognitif itu sendiri dari segi neuroscience, lalu fungsi-fungsi otak dan struktur, serta fungsi dari bagian-bagian otak itu yang ada kaitannya dengan agama dan Tuhan. Jadi kita perlu tahu otak kita ini bagian mana yang ada hubungan dengan agama dan Tuhan. Jadi itu nanti kita lihat, lalu ada diskusi. Nah, yang menarik nanti diskusinya ini ada nilai tugas tapi juga dapat sedikit nilai UTS. Ya gitu. Jadi yang rajin diskusi nanti nilai UTS-nya sudah ada beberapa poin lah. Baik, kita lihat di pengantar ini. Saya lihat-lihat di buku-buku di Google yang bisa kita dapat itu kebanyakan berbahasa Inggris. Mengenai neuroteologi ini banyak sekali tapi bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, karena saya dengan Pak Aristo ini baru kenal ini neuroteologi, kan kami harus baca. Sambil baca sambil susun bahan kuliah. Jadi saya sedikit gugup juga. Saya pikir ini jangan-jangan yang kita sampaikan malah terbolak-balik kan. Jadi nanti sambil kuliah kita lihat ya. Mudah-mudahan sistematiknya ya, kita berdoa Tuhan tolong kita. Segala sesuatu akan berjalan begitu rupa supaya kita lebih paham. Nah, saya lihat ada satu buku di dalam struktur itu yang berbicara bahwa di dalam filsafat itu sebenarnya kita tidak sedang berpikir-pikir saja, tapi kita sedang beraktivitas. Nah, neuroteologi sebagai satu pendekatan ilmiah itu juga sebenarnya aktivitas, bukan sekedar pendekatan berpikir. Nah, kalau bisa dilihat dari situ, baru kita bisa melihat aktivitas neuroteologi itu dalam hubungan dengan fenomena keagamaan dan kerohanian.
karena bukan soal berpikir-pikir tapi soal aktivitas. Dan yang kedua ada perspektif neuroscience kognitif di situ. Oleh sebab itu istilah-istilah ini harus kita klarifikasi dari awal sehingga tidak menimbulkan kebingungan ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan dalam kuliah ini, bagaimana hubungan ini dibangun? Hubungan antara neuroscience, neuroteologi dengan fenomena keagamaan dan kerohanian maupun neuroscience kognitif ini. Dan ini yang kemudian akan kita bicarakan dalam prinsip-prinsip tertentu. Dan tentunya ini semua diambil dari literatur yang nanti bisa dilihat. Di sini saya lanjut saja. Nah, ini kalau ini Bapak Ibu tinggal ke Google, ketik nanti keluar. Jadi ada banyak di Google menjelaskan apa itu kognitif. Yang paling sederhana, kognitif itu kan pikiran. Itu sederhananya begitu. Jadi hal-hal yang kita pikir itu udah kita punya kognitif. Tapi bisa juga pengolahan informasi. Jadi kemampuan kita berpikir, mengolah informasi dan juga persepsi tentang sesuatu maupun memori-memori yang ada di otak kita. Itu semua termasuk dalam kognitif. Nah, sederhananya dikatakan kognitif itu kemampuan untuk berpikir. Berpikir untuk apa? Untuk memahami diri sendiri dan menghadapi dunia ini. Jadi kalau kita bayangkan kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, apalagi kita bisa mengenal dunia ini. Lalu bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kepada dunia ini? Kita sendiri kita tidak kenal diri kita. Nah ini, jadi kemampuan kognitif ini sangat penting sekali ketika kita berbicara mengenai pengenalan diri dan dunia ini. Nah disinilah kita bisa mengerti bahwa kognitif itu aktivitas mental yang menentukan perkembangan kerohanian dan keagamaan. Jadi sangat penting sekali. Tentu kita semua baca di Alkitab dibilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ternyata itu betul loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak dengan Tuhan, bagaimana aktivitas mental kita ini? Kadang-kadang saya pikir-pikir Tuhan ini baik sekali ya. Jadi kayak orang kayak kita ini dikasihani sampai bisa kita maju sejauh ini, itu luar biasa. Jadi itulah karena kognitif ini terkait dengan kemampuan berpikir. Jadi sekali lagi ini yang sangat mendasar mengenai istilah kognitif. Dan kemudian kita masuk bahwa jenis-jenisnya juga ada. Mulai dari kemampuan memperhatikan. Jadi kita punya kemampuan untuk fokus. Itu kognitif juga. Karena ada juga orang tidak bisa fokus, ya kan? Ngomong sini, ke sana, balik lagi. Jadi itu juga kemampuan yang harus ada di kita, itu kemampuan dasar untuk memfokus pada sesuatu yang merangsang atau yang menstimulasi kita sehingga kita bisa perhatikan dengan benar ini apa. Nah, yang kedua itu bahasa. Jadi kita berbicara satu dengan lain ini kan harus disusun kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu pendeta ini kan kalau berkhotbah kan itu waduh. Persiapan menyusun ini khotbah ini kan sudah menunjukkan bahwa punya kemampuan bahasa yang sangat baik. Kemudian memori karena kita harus menyimpan dan memilih informasi apa yang mau kita simpan. Itu juga kemampuan. Karena saya yakin tidak semua informasi kita mau simpan di otak kita. Lama-lama otak kita penuh dengan macam-macam, akhirnya kita sendiri bingung ini informasi mana yang harus saya keluarkan dan pakai. Itu nanti terjadi kebingungan. Nah, puji Tuhan sekarang sudah ada teknologi yang simpan kita punya memori, jadi kalau kita lupa kita ketik-ketik, oh ini dia. Jadi itu penting memori. Kita dibantu oleh peralatan sekarang untuk menyimpan. Lalu pembelajaran, ini menyangkut penerimaan hal-hal baru, termasuk kita belajar neuroteologi ini kan hal baru. Nah, tapi kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk belajar. Kita pelajari lagi, kita cari tahu, dan ini coba kita integrasikan dengan pengetahuan yang kita sudah tahu sebelumnya. Jadi tidak ada yang miss, yang kita sudah tahu kita tinggalkan begitu saja, kan tidak. Kita pakai mengintegrasi sehingga makin paham. Karena selain mata kuliah ini kan ada mata kuliah lain yang nanti pasti kait mengait. Yang berikut persepsi.
Ini kemampuan kita mengambil informasi melalui indera, baik melalui pendengaran, penglihatan, permukaan kulit kita, ya kan. Udara di sini agak sejuk ya karena pakai AC. Begitu kita keluar di luar sana, panas sekali tadi siang ya. Kita di dalam rumah ya keringat, gitu masuk di ruangan, wah sejuk di sini. Itu kan indera kita, permukaan kulit kita menangkap kondisi suhu ruangan. Nah, ini juga persepsi. Jadi yang saya lihat kadang-kadang informasi yang kita cuekin juga bisa ada, iya kan? Kita cuek aja dan informasi itu juga bisa. Nah, itu soal persepsi. Jadi kalau sekarang ini yang lagi rame ini kan perhitungan suara pemilu. Nah, ada begitu banyak berita, tapi ada banyak kita cuekin. Kita lihat judulnya aja kita kasih lewat. Kalau tidak, waduh, ini dia itu karena membentuk persepsi. Tidak semua hal kita mau ambil informasi itu karena mengganggu persepsi kita. Kita kan memilih persepsi yang cocok dengan diri kita. Kalau saya lebih senang membaca Alkitab, kata-kata bahagia itu, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi begitu baca judul berita, ini bikin kontroversi supaya kita berkelahi, terus kasih lewat. Jadi kita baca yang damai-damai saja, itu kan pilihan. Iya, karena berbahagianya itu. Jadi ini persepsi Bapak Ibu, luar biasa ya otak kita ini. Kemudian pikiran ini kan proses kognitif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, ini sangat penting bagi kita semua, karena kita semua ini dipanggil untuk jadi pemimpin, Bapak Ibu. Jadi pemimpin. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja, terus pimpin bingung sendiri kan. Kita selalu harus berpikir untuk ambil keputusan. Dan kalau ambil keputusan harus memecahkan masalah, jangan bikin tambah masalah. Itulah gambaran mengenai kognitif manusia. Ya, jadi ini saya yakin Bapak Ibu sudah biasa pakai sehari-hari. Hanya hari ini ditulis secara sistematik ya, supaya kita lebih tahu. Dan nanti semua ada hubungan dengan neuroteologi tadi. Nah, dari kognitif ini kemudian ilmu mengenai saraf ini, neuroscience, itu mengembangkan bidang neuroscience kognitif. Jadi menghubungkan otak dengan aspek-aspek lain dalam sistem saraf. Jadi bagaimana tadi yang proses-proses kognitif itu dikaitkan dengan otak dan mempengaruhi perilaku. Nah, ini yang dipelajari di neuroscience kognitif. Dan tentu nanti Pak Dr. Yuda bisa jelaskan ini neuroscience kognitif ini dari segi otak itu seperti apa ya, dari segi sarafnya ya. Nah, kalau saya cuma kasih tahu saja itu ada hubungan antara otak dengan kemampuan berpikir. Dan kita sudah tahu kan, makanya kalau naik motor pakai helm supaya kalau jatuh pun jangan kepala kita terbentur, karena disitulah pusatnya semua ya. Nah, otak kita itu merupakan organ yang mengontrol semua pikiran, emosi, dan motivasi manusia. Pusatnya ada di sini, di otak. Dan yang kedua, kita juga melihat bahwa otak ini mengatur semua tubuh kita, bagian tubuh kita. Dan merespon apa yang dikirim ke otak. Jadi, dua arah. Dia mengatur seluruh tubuh kita, tapi dia juga merespon apa yang dikirim oleh bagian-bagian tubuh yang lain ke otak. Nah, inilah keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat di dalam debu ya, debu. Jadi ketika Tuhan buat kita, dia cuma ambil tanah liat, dia bilang jadi, ternyata sistem sarafnya luar biasa rumit. Ya, orang pikir kita ini dibuat dari debu, mestinya kan tanah saja kan, tapi rupanya di dalam tubuh kita ini rumit sekali. Baru cerita otak aja kita terheran-heran melihat ciptaan yang seperti ini. Jadi inilah fungsi-fungsi dari neuroscience kognitif. Nanti bisa dilihat di websitenya juga ada sini. Jadi kita bersyukur ya, sekarang semua disimpan di website, ya kita tinggal ambil-ambil. Cuma menyusunnya kembali itu yang harus
duduk analisis hati-hati kan, nanti jangan sampai kita cerita kemana-mana ya, tidak fokus. Nah, oleh sebab itu dari sini kita sudah bisa lebih maju. Coba kita lihat, karena dari tadi cerita otak, sebenarnya otak ini fungsinya apa saja. Tadi kan ada proses kognitif, paling tidak ada 6 aspek itu. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan agama, itu seperti apa fungsi otak? Ini ada bukunya, bukan buku artikel yang saya temukan di Google, Iranian Journal of Neurology. Beliau memang melihatnya dari sudut pandang agama Islam, tapi kan dia ceritakan prinsipnya, baru dia terapkan di keislaman. Jadi saya ambil aja prinsipnya, karena sebenarnya prinsipnya sama saja, cuma agama yang dijadikan contoh agama Islam. Kita bisa nanti mencontohkan ke agama Kristen. Jadi kita belajar dari semua ilmuwan ya di sini. Dia sudah tulis dan terbit tahun 2014. Beliau menulis ada 5 fungsi otak dalam hubungan dengan agama. Nah, yang pertama fungsi holistik. Ini ada di otak bagian kanan. Ya, kita pegang semua otak kita bagian kanan. Nah, itu ada di sini ternyata untuk berpikir konsep-konsep yang menyeluruh. Nah, yang abstrak yang kita tidak lihat tapi kita pikirkan bisa. Di situ fungsi dari otak holistik ini. Sehingga kita mengerti hal-hal yang menyeluruh, bukan pada detail-detailnya. Misalnya tubuh kita ini isinya kan sel-sel dan organ-organ. Tapi tiap hari kan kita tidak berpikir mengenai sel-sel dan organ-organ. Kita urus kita punya tubuh secara keseluruhan. Itu fungsi holistik otak kita. Nah, contoh di sini tadi organ tubuh dan konsep keesahan Tuhan yang Tritunggal. Kan itu tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa konsepkan bahwa Allah itu satu, tapi dia ada 3 pribadi ya. Itu butuh kemampuan holistik berpikir, dan itu sekali lagi ada di otak kanan kita. Jadi kalau bayangkan otak kanan kita rusak, jangan-jangan kita lupa Tuhan ini siapa ya. Jadi ini kemungkinan ya, nanti bisa dijelaskan dari neuroscience. Terus kita punya konsep Allah Maha Hadir. Di mana-mana Allah ada. Sehingga tidak perlu kita pergi cari lihat dulu. Iya kan, lihat dulu baru tahu Allah ada. Tapi otak kita didesain untuk mengerti Allah itu ada di mana-mana. Nah, di dalam virus pun pasti Allah ada di situ, karena Allah ada di mana-mana kan. Di planet yang paling jauh dari sini Allah ada di situ. Itu di otak kita yang sekecil ini kita bisa pikir seluas itu. Itu luar biasa. Jadi fungsi holistik ini sangat penting sehingga kita bisa merenungkan tentang Allah dan kekuasaannya, kekuatannya. Kalau tidak, kita sulit sekali mengerti Allah ini Maha Kasih, ya kan? Allah ini Maha Baik. Itu akan sulit kalau kita tidak punya kemampuan berpikir holistik. Jadi ini sangat penting di dalam agama. Yang kedua, fungsi kuantitatif, menghitung. Jadi matematika dan sebagainya itu kan hasil dari otak, pemakaian otak. Nah, itu ternyata ada di otak kiri, ya kan? Ya, kadang-kadang kita belajar matematika yang kesulitan kayaknya otak kiri kurang berkembang. Kira-kira begitu. Karena saya ingat dulu saya belajar matematika di SMP, saya paling senang matematika, Bapak Ibu. Berhitung matematika itu saya senang. Tiap lihat angka saya senang. Tapi begitu diajak cerita biologi, saya blank. Saya kesulitan menghafal kata-kata, tapi saya lihat angka saya langsung paham. Ternyata otak kiri saya lebih baik dari bagian itu menghafal kata-kata. Nanti ada bagian otak memang yang khusus untuk kata-kata. Itu ternyata kita tidak sama, kita punya isi otak ini ternyata tidak sama. Dan di situ saya mengerti ketika lihat ini, oh Pak, pantas saya ini kok suka matematika dan angka-angka. Jadi rupanya otak kiri saya yang lebih berkembang dari kanan tadi kan. Belajar teologi itu bagi saya setengah mati, Bapak Ibu. Dan biologi itu sebenarnya tadinya saya tidak ada tertarik ke situ. Cuma ketika saya berpikir-pikir, kalau saya cuma belajar yang saya suka, nanti otak saya kayaknya kurang terpakai. Akhirnya saya pergi belajar biologi. Nah, itulah kalau kita berpikir ini otak ini kan Tuhan sudah buat tuh.
Karena pada saat itu dosen yang belajar biologi dan penyakit itu hampir tidak ada. Jadi kita buka jurusan, dosennya tidak ada. Jadi saya menawarkan diri, saya pergi sekolah biologi, mikrobiologi, itu gara-gara tidak ada dosen. Tapi kalau disuruh saya belajar, sebenarnya saya belajarnya paling senang matematika sama modeling. Kalau saya lihat komputer itu saya senang. Tapi saya tinggalkan semua, saya kembangkan saja yang paling sulit. Nah ini juga sangat penting Bapak Ibu, ternyata di Alkitab ada angka-angka tertentu yang selalu muncul. Iya kan, kayak angka 3 ini kan seringkali kita lihat Alkitab berulang-ulang cerita tentang angka 3. Ada angka 10, ada angka 40. Nah, kemungkinan Tuhan sengaja memberikan kita angka-angka tertentu untuk kita ingat dengan mudah. Ya kan, kalau kita cerita tulah di Mesir langsung kita ada 10 tulah. Walaupun kita tidak hafal detailnya nomor 1 sampai 10, tapi kita ingat terus itu jumlahnya. Ya, tuh ada gadis, ada 5 yang bodoh, 5 yang pintar, jadi 10 kan. Itu kita bisa ingat cerita-cerita itu karena angkanya itu spesifik dan selalu muncul di dalam cerita Alkitab. Mengenai Allah Tritunggal, mengenai Yesus bangkit pada hari ketiga, itu semua menolong kita untuk kita mengerti Alkitab dan apa yang Tuhan maksud. Jadi ini sekali lagi sangat penting, fungsi kuantitatif. Kemudian ada fungsi binari. Binari ini kan cuma membedakan dua hal yang bertentangan. Hitam putih, 0 dengan 1, iya kan? Baik buruk, adil tidak adil, itu fungsi otak binari kita. Dengan demikian, kalau kita baca Alkitab, ada banyak konsep binari di dalam Alkitab. Itu bisa kita mengerti dan kita bisa fokus belajar. Ketika dikatakan Allah baik, terus kita cari padanan tidak baiknya siapa? Terus kita ketemu. Oh, yang tidak baik berarti yang si jahat. Nah, gitu. Jadi kita lebih mengerti teks itu lebih mudah karena otak kita ada fungsi membeda-bedakan dua hal saja itu. Sehingga kita lebih sistematik dalam menguraikan masalah-masalah yang butuh solusi. Jadi kita tidak semua hal harus kita lihat, tapi kita bisa pilah saja dalam dua dimensi terus kita selesaikan. Nah, ini menolong sekali ketika kita menghadapi masalah-masalah psikologis, kehidupan dan kerohanian manusia. Saya yakin Bapak Ibu yang suka konseling, pasti ini sangat penting sekali. Karena di dalam sini biasa orang ini berdebat cuma soal hal-hal yang sebenarnya kita pikir tidak terlalu penting, tapi bagi dia penting. Jadi jangan sampai menurut dia penting kita anggap tidak penting, karena dia sedang melihat dua sisi yang berbeda, yang kita tidak lihat tapi dia ngelihat. Jadi kita ikuti dulu pikirannya kan. Nah ini dengan fungsi binari kita bisa mengerti dua hal yang bertolak belakang. Nah jika ada dalam praktik beriman kita juga bisa dengan mudah mengerti bahwa kalau dibilang Allah itu suci, berarti kalau kita berbuat sesuatu yang tidak suci, kita tahu Allah pasti tidak suka, karena fungsi binari kita berfungsi bahwa yang ini Tuhan tidak suka. Jadi kita terus diajar Tuhan untuk mengikuti apa yang Dia mau. Dan berikut ada fungsi kausalitas atau sebab. Segala sesuatu ada penyebabnya. Itu di otak kita sudah ada kemampuan itu. Melihat segala kenyataan kita bisa mulai berpikir-pikir ini sebabnya apa. Ya kan, otomatis itu otak kita berfungsi begitu. Tiap lihat kenyataan kita pikir sebabnya apa ya? Apa ini karena Tuhan marah ketika Covid ya kan? Atau ini memang alam kita sedang berubah, ya kan? Atau mungkin karena kita memang kurang hati-hati, ya kan? Jadi itu semua kita pikir, kita cari hubungannya. Nah di dalam bertanya-tanya inilah kemudian manusia itu bertanya, apa betul Tuhan ada? Ya, karena ini semua dari mana ya? Ini langit, ya, itu gunung tinggi, ya itu. Dan Alkitab menjelaskan, aku memandang ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ya saya kira kalau ini
Persis kayak gitu, kita menghadang Gunung Salak, sambil pikir, ini gunung ini jadinya bagaimana ya? Terus saya yang berdiri lagi lihat ini, saya jadinya bagaimana bisa ada di sini? Itu kan juga bertanya-tanya mengenai kasualitas. Karena Alkitab menunjukkan pada kita cara semua ini ada. Tapi kita juga bisa bertanya, karena otak kita memang didesain untuk bertanya. Jadi tidak apa-apa, tanya saja, nanti baca Alkitab untuk paham tuh. Jadi gitu. Apa hubungan Yesus dengan keselamatan jiwa saya? Itu juga kasualitas. Bisa kita tanya. Kalau kita tidak pernah tanya ini, kita tidak pernah menemukan Tuhan Yesus. Itu yang jelasnya begitu tuh. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu, tapi pengalaman saya begitu. Karena dalam perjalanan saya beriman, satu ketika iman saya itu goyang. Gara-gara kan saya di Ambon, kerusuhan pecah dan melihat begitu banyak penderitaan. Sangat-sangat brutal lah menurut saya. Sekarang negara katanya pemilu brutal, ya dalam hati. Ini orang belum pernah lihat kerusuhan di Ambon ini. Kalau itu betul-betul brutal, manusia kehilangan harga. Itu sangat menyakitkan hati saya. Dan saya waktu itu kemudian dipanggil sekolah ke Australia, tapi saya sakit hati sebenarnya. 2 tahun saya berpikir-pikir, kenapa saya tidak boleh membalas ya? Ya kan, karena Alkitab bilang tidak boleh membalas. Memang kenapa kalau saya balas, kan orangnya kan jahat ya, jadi itu mengganggu sekali. Tapi akhirnya Tuhan selamatkan itu. Apa hubungan saya dengan Yesus itu kan harus jelas kan. Kalau dia Tuhan, terus kita pertanyakan terus dia punya kedaulatan. Nah ini kan jadi masalah, saya sendiri yang tertekan masalahnya. Tapi akhirnya Tuhan jawab dengan cerita mengenai seorang bapak yang putus asa karena anaknya kerasukan dari masih kecil. Dan dalam putus asa dia berteriak, Tuhan, kalau boleh tolong sembuhkan anak saya. Apa Tuhan Yesus jawab? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, langsung bapak itu bilang, Tuhan, saya percaya, tambahkan iman saya. Di situ baru saya mengerti, oh iman saya kurang. Lalu saya berdoa kayak bapak ini, Tuhan, saya percaya, tambahkan iman saya. Terus saya selesai sudah dengan Tuhan. Sejak itu saya tidak ada masalah lagi dengan Tuhan. Rupanya iman saya yang kurang, makanya saya bertanyakan kedaulatan Tuhan. Jadi hal-hal begini harus kita tanya Bapak Ibu, tanya dengan jujur kepada Tuhan sampai Tuhan tolong kita. Jadi hubungan Tuhan dengan saya apa? Apakah Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bisa menghibur jiwa saya? Itu juga menjadi pertanyaan kasualitas. Karena Yesus bilang saya kirim penolong untuk menghibur. Oke, sekarang bagaimana caranya Roh Kudus menghibur saya? Itulah yang kita tanya dengan Tuhan. Nanti Tuhan jawab juga. Jadi ini hal-hal yang ada di otak kita, yang ada fungsi yang Tuhan sudah buat, baiklah kita pakai. Dan yang terakhir, fungsi keinginan dan orientasi atau tendensi manusia itu ada di bagian depan otak, frontal lobe di sini. Semua kita punya pikiran, keinginan, orientasi ada di depan sini. Nah, ini fungsi-fungsi yang sifatnya eksekutif, pengambilan keputusan. Jadi otak kita bagian depan ini CEO dari seluruh otak kita. Makanya jangan dibentur-benturkan di tembok kalau lagi marah. Bahaya sekali CEO-nya pakai tanduk. Jadi orang kadang-kadang nggak ngerti kan, tanduk pakai depan sini, padahal CEO otak kita ada di sini. Ya, habis itu terus kita terbingung-bingung, terheran-heran, itu CEO-nya dipukulin jadi kan heran bingung tuh nggak bisa ambil keputusan. Karena di otak depan ini dia mengkoordinir gerakan dan perilaku, dia menginisiasi dan menghasilkan bahasa. Jadi seperti saya ngomong ini semuanya diinisiasi di otak depan. Jadi kan kalau otak depan kita blank, jadi ada waktu kan kita blank tuh, tiba-tiba kita nggak tahu mau bicara apa dan mau bikin apa. Itu fungsi eksekutif otak depan kita tiba-tiba terhilang. Nah, itu bisa juga terjadi kalau kita sangat lelah, ya kan? Terlalu banyak soal sampai eksekutif CEO-nya pusing. Soal ada 100 ini, jadi masih pikir akhirnya blank sudah kan? Nah, itu bisa terjadi. Jadi ini ternyata sangat penting sekali
kenapa kita berdoa dengan teratur, saat teduh dengan teratur, seperti yang disampaikan Pak Pendeta Aristo. Karena fungsi eksekutif ini kan harus tenang. Pengambilan keputusan itu harus dalam suasana yang tenang. Kalau kacau terus kita punya otak, ambil keputusan susah sekali. Jadi kita ambil pasti salah. Nah, inilah sebabnya meditasi atau saat teduh, berdoa yang teratur, puji-pujian, ya kan, itu sangat menolong fungsi eksekutif atau pengambilan keputusan di otak depan. Jadi inilah 5 fungsi dan sekaligus apa hubungannya tadi dengan agama. Saya kira sampai sini dulu. Apa ada yang mau ditanyakan? Dari tadi kognitif sampai fungsi otak hubungan dengan agama, ya. Sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan yang di Zoom juga sudah jelas. Jadi saya ikut 2 kali pakai Zoom juga kan. Jadi saya tidak bisa lihat semuanya, cuma saya lihat Pak Aristo saja. Oke, jadi dari sini kita masuk di gambar otak ini. Jadi saya ambil di internet ini, ada satu gambar otak, struktur dan fungsinya langsung ditulis di sini. Jadi sudah lebih mudah dibaca, tapi dalam bahasa Inggris ya. Tapi semua tahu bahasa Inggris kayaknya, saya yakin ya. Jadi nanti bisa dilihat. Ada di ada bagian depan, frontal itu depan, parietal di atas, temporal ini agak di bawah, depan bagian bawah, lalu ada parietal, ada apa tadi, cerebellum di bagian belakang. Jadi kalau ini tidak usah dihafal ya Bapak Ibu ya, nanti kita pusing sendiri. Cuma saya mau kasih lihat bahwa otak kita ini ternyata begitu luar biasa. Sudah dibagi-bagi bagiannya dengan sempurna. Nah, jadi tidak mungkin Tuhan bikin kita apa adanya ya. Berarti ini dirancang luar biasa. Waktu dirancang pelan-pelan supaya otak kita jangan tersalah posisi ini sektornya. Jadi saya lihat setiap saya baca biologi itu saya memang terheran-heran, Tuhan ini luar biasa ya. Jadi saya ini belajar mikrobiologi itu virus Bapak Ibu. Virus itu tidak ada otaknya. Dia juga tidak bisa makan karena tidak ada mulutnya, tidak ada ususnya, pokoknya tidak ada, cuma bahan genetik biasa, tapi dia bisa kasih gempar dunia ini. Itu luar biasa. Ya, di situ saya mengerti. Dulu orang Israel jahat, Tuhan suruh bangsa lain datang tangkap mereka bawa pengasingan. No? Nah, Tuhan juga bisa kirim virus yang kecil, yang tidak kelihatan, terus kita semua rame-rame tidak bisa kerja 2 tahun. Ya. Coba itu kalau mau bicara mengenai kekuasaan Tuhan ya, itu bisa dimengerti itu karena kita punya kemampuan berpikir holistik. Tanpa kemampuan berpikir holistik kita tidak bisa tangkap fenomena-fenomena kekuasaan Tuhan seperti itu. Dan ini bukti bahwa otak kita sudah dirancang sedemikian rupa supaya bisa kita mengerti Tuhan, kita bisa mengerti apa yang diajar dalam agama ini, dan Alkitab ini isinya apa sebenarnya. Lalu kenapa kita harus berdoa? Lalu kita puji-puji Tuhan, ini maksudnya untuk apa? Itu ada semua di otak. Misalnya di otak parietal ini, itu dipakai untuk memanage gereja. Ternyata ada di bagian yang warna biru itu. Jadi kalau otak yang bagian itu berkembang, kita senang sekali pergi urus gereja rupanya. Jadi otak kita ini menentukan kita mau pergi urus gereja atau tidak. Tergantung kita lagi berpikir apa di otak kita kan. Ya. Jadi itu juga. Yang kedua, dia bisa dipakai untuk memahami dan menikmati firman Tuhan. Ya, jadi ada kala kan ada orang ke gereja, dia pas khotbah dia keluar kan, pergi duduk di luar. Itu heran saya. Bukannya kita datang gereja untuk hari ini dengar ada apa ya Tuhan mau bicara. Ini justru pas ibadah pendeta mulai mau khotbah di luar. Jadi rupanya dia punya bagian otak untuk menikmati firman Tuhan ini tidak berkembang. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada yang, semua saya yakin di sini berkembang ya dengan itu. Nah, dan mampu membaca firman Tuhan, juga mampu menginterpretasikan firman Tuhan
dan bisa juga menginterpretasikan bahasa lidah, bahasa roh ya. Nah, ini rupanya semuanya sudah ada di otak kita. Cuma ada kalanya difungsikan, ada kalanya tidak berfungsi. Jadi itu ternyata sudah ditulis di sini apa hubungan fungsi-fungsi ini dengan urusan firman Tuhan, gereja dan sebagainya. Jadi ini sangat baik untuk jadi pandangan saja. Nah, soal kepemimpinan sekali lagi ada di otak depan dan juga bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ternyata tergantung otak depan. Karena di sini ada keinginan dan orientasi. Pilihan-pilihan kita buat di otak depan rupanya ya. Jadi saya itu sebenarnya waktu itu calon rektor ketika saya minta pensiun. Karena saya harus memilih, saya pensiun atau saya pergi urus pemuritan. Terus saya timbang-timbang, saya jadi dosen sudah 29 tahun. Tapi saya tidak pernah urus pemuritan selama hidup. Oh, berarti ini yang lebih penting. Jadi sederhana, saya minta pensiun itu saya pergi urus pemuritan sampai hari ini. Jadi saya pikir memang fungsi-fungsi ini Tuhan sudah dudukkan di kita punya otak ini untuk mengambil keputusan pada saat-saat yang sulit sebenarnya. Karena meninggalkan karier begitu saja itu kan seperti Simon Petrus dipanggil dia langsung tinggalkan perahunya. Perahunya harga berapa waktu itu ya ditinggal. Dia tidak peduli, dia ikut saja kan. Saya pikir saya mau kasih Simon aja. Saya pergi saja ikut kan. Itu luar biasa. Jadi otak kita ini rupanya didesain supaya kita mengerti Tuhan dan keinginannya apa. Itu intinya di situ. Nah, yang berikut kita lihat ini contoh bahwa betul otak kita ini aktivitasnya itu bisa diatur. Bisa kita atur. Tuhan kasih kemampuan kita untuk mengaturnya melalui hubungan dengan Tuhan. Nah, di sini bisa ada contoh, ada 3 gambar otak orang di scan. Ketika dia lagi tidak meditasi atau tidak berdoa, warnanya otaknya seperti ini, artinya terjadi disharmonisasi. Ya, kemana-mana pikirannya, tidak bisa konsentrasi, nah, tidak fokus. Lalu dia mulai bersaat teduh. 15 menit kemudian diukur, ternyata area yang aktif terpusat mulai ke tengah. Jadi yang merah ini adalah area yang paling aktif. Jadi yang bisa dilihat tuh pertama gelombang kalau di scan, yang kedua aliran darah. Jadi bagian otak kita yang aktif, aliran darah ke situ. Ya, karena saraf butuh makanan dan oksigen. Makanya kalau stroke otak itu kan karena kekurangan oksigen, langsung stroke kita. Jadi itu sangat penting. Nah, ini di scan lagi 15 menit kemudian area otak yang aktif mulai terfokus di tengah. 25 menit kemudian saat teduh betul-betul ada di tengah saja yang aktif. Bisa gitu ya otak kita. Jadi kita bisa atur sebenarnya otak kita. Yang mana mau diaktifkan, mana yang tidak. Nah, kenapa di sini dijelaskan bahwa ini disebut normal. Rata-rata manusia itu otaknya seperti ini, Bapak Ibu. Kacau balau di dalam ya. Apalagi di Jakarta nih, aduh sudah macet lagi. Panas itu rasanya kita otaknya sudah mau pecah. Kacau semua di dalam. Ya itu, apalagi datang lagi ada yang senggol kita punya kendaraan lagi kita tambah kacau ya. Nah, makanya dibilang ini tidak balance. Jadi rata-rata manusia otaknya ternyata tidak harmonis. Itu yang terjadi. 15 menit setelah meditasi terjadi balance. Jadi yang kelihatan ini Bapak Ibu karena difoto dari atas, otak kiri dan kanannya bekerja sama, jadi harmonis. Ya, yang tadinya yang kiri mikir lain, yang kanan mikir lain, tapi ketika orang mulai bicara dengan Tuhan, berdoa, menenangkan diri dengan Tuhan, otak kiri dan kanannya kunci. Iya, sinergi, dan dia bisa menemukan hal-hal yang tadinya dia tidak pikir. Jadi itu yang sekarang baru kita mengerti, pantas si Daud ya, Daud ini bisa menulis hal-hal yang luar biasa yang kalau sekarang kita pergi cari tidak temu, tidak ada. Tapi pada saat itu dia bisa tulis semua ini kan, luar biasa kalau baca Mazmur.
Ini dia dapat kata-kata dari mana? Ini kata kok bagus-bagus ya. Jadi itu bagian dari meditasi. Makanya dia bilang pagi-pagi benar dia selalu bertemu dengan Tuhan. Dia suka buat persembahan setiap hari pagi-pagi karena dia rupanya supaya harmoniskan otaknya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua kita yang biasa bersaat teduh tiap pagi sebelum aktivitas yang lain kita duduk tenang, kita bicara dengan Tuhan, kita baca Alkitab, merenungkan dan tahu hari ini saya harus begini. Sudah. Itu sepanjang hari itu kita tenang saja karena kita sudah tahu begitu kita mengalami tekanan kita teringat tadi pagi Tuhan bilang rendahkanlah dirimu. Jadi begitu orang ini kita merendahkan diri terus karena kita ingat tadi pagi Alkitab bilang rendahkanlah dirimu. Jadi santai saja. Nah, orang yang lihat kita cuma heran aja, orang itu tenang sekali ya, tidak tahu hal bilang kita tadi pagi sudah dikasih tahu hari ini yang ini harus dikerjakan kan. Jadi itu sukacitanya luar biasa. Jadi secara mental dan emosional kebiasaan menenangkan diri dengan Tuhan itu akan membuat kita sehat dari segi emosional dan mental. Jadi ini sangat penting untuk kesehatan otak. Jadi itu Bapak Ibu dan bisa dilihat nanti gambarnya ada websitenya itu dari IG ya, Instagram. Baik, saya kira untuk bahannya sampai situ saja, jangan banyak-banyak. Nah, sebelum break, Bapak Ibu bisa bikin kelompok 2-2 orang. 2-2 orang cukup ya, 2-2 ya. Kalau tidak ya 2 cukup. Nah, nanti 2 orang yang dikerjakan gini aja, pilih satu istilah atau konsep yang terkait dengan pengalaman rohani pribadi. Yang dari tadi yang kita bicarakan ini yang mana yang sangat terkait dengan kerohanian ya, Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu alami, didiskusikan bagaimana makna dari istilah dan konsep itu dalam pertumbuhan iman secara pribadi. Nah, setiap orang bicara maksimal 2 menit saja supaya jangan lama ya kan. Jadi diskusi 4 menit ya, 2 menit. Lalu nanti 1 menit salah satu orang menyampaikan hasil diskusinya. Saya kira begitu ya. Jadi dalam tempo 5 menit sudah selesai tugas ya. Nah, tugasnya ini kalau dikerjakan dapat nilai 20% untuk tugas. Tugas 100% sudah dapat 20 ya. Jadi sudah bisa lulus lah itu kan. Dapat nilai UTS 2 dari 100. Ya, lumayan kan. Jadi kalau dapat tugas 10 kali dari saya bisa-bisa enggak ada UTS sudah selesai kita ya. Jadi kita lanjutkan saja nanti setelah ini break bisa dilanjutkan. Termasuk yang di Zoom di sini. Oh ya, termasuk yang di Zoom nanti bisa pilih kawannya untuk diskusi. Pakai Zoom nanti Pak Mugi bisa bagi mereka per kelompok ya supaya semua dapat nilai. Ya, jadi jangan kejar nilainya, ini kejar bagaimana kita memfungsikan otak kita. Saya kira itu yang paling penting ya. Saya kira demikian. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada. Oh, oke, silakan dari Ibu dulu. Kita lady first, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Bu Esther. Jadi kita jawab satu-satu ya supaya tidak bingung ya. Yang pertama dari yang saya baca sejauh ini, saya ini kan bukan ahli saraf ya, tapi belajar biologi. Di dalam biologi itu tidak dibedakan antara otak berdasarkan gender. Nah, kita otak semua ini ternyata sama saja. Yang terjadi kan reaksinya yang berbeda-beda. Reaksi otak kita ini yang berbeda-beda. Nanti ada di dalam bagian sesi lain itu akan dijelaskan bahwa reaksi otak kita berbeda-beda. Karena itulah sebabnya tidak ada satupun di antara kita ini yang sama persis.
tidak mungkin. Karena ada sejarah kita juga berbeda-beda, memori kita berbeda-beda, makanya reaksi kita juga tidak sama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa tidak ada pengaruh gender terhadap struktur otak. Dan Pak Aristo sudah menyampaikan, misalnya kita takut, itu kan karena fungsi amigdala. Ya di laki-laki, di perempuan sama saja. Kalau kita takut ya amigdalanya itu yang bereaksi. Jadi reaksi kita sama saja kalau takut, mau laki-laki, perempuan, karena bagian yang aktif ya posisinya di tempat yang sama, area yang sama. Yang kedua tadi mengenai bagian yang tidak aktif, bagaimana diaktifkan. Nah, yang kita juga sudah sempat disampaikan Pendeta Aristo, ada istilah yang disebut neuroplasticity. Jadi saraf kita ini bisa berkembang, bisa mengecil, bisa membesar, bisa mengecil, bisa memendek, bisa memanjang. Dia tidak kaku. Nah, kalau yang tidak aktif, otomatis saraf bagian itu akan mengecil dan memang lama-lama juga tidak berfungsi. Oleh sebab itu, yang bisa kita kerjakan, kalau memang ada sesuatu yang penting yang harus kita jalankan, kita harus paksa untuk mempelajarinya. Itu aja. Terus kita pelajari, kita lakukan sampai bagian yang tadinya tidak terpakai dia aktif. Karena otak bisa dilatih sebenarnya, itu kan latihan otak. Nah, salah satu kawan kami yang di grup Neurologi Indonesia ini, ada satu orang ibu yang bisa menghafal ayat Alkitab ratusan. Nah, dia juara menghafal ayat Alkitab. Itu luar biasa. Karena dia fungsikan itu bagian menghafal ayat Alkitab itu. Jadi luar biasa, beliau juara itu dan masuk di Guinness Record sebagai penghafal ayat Alkitab terbanyak. Nah, ya, ibu ini saya lihat, wah ini luar biasa ini. Jadi beliau ada foto dengan Aderai. Aderai itu Guinness Record-nya itu kan di kesehatannya. Kalau ibu ini kemampuan menghafal ayat Alkitab. Dan kedua berdiri sama-sama terima sertifikat, tapi yang satu beda. Dia pakai di otak, yang satu ototnya, kan di situ bisa kelihatan bahwa otak kita bisa kita latih untuk aktif. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya kata-kata. Apalagi belajar biologi, waduh itu waktu menghafal bentuk kepala, terus bagian-bagiannya itu tulang-tulangnya kan kita pusing sekali. Menghafal ini kan tidak mudah, tapi akhirnya saya memilih untuk belajar biologi. Kalau tidak, saya yakin otak saya tidak seimbang. Saya waktu itu saya sudah berpikir-pikir, kayaknya otak saya tidak seimbang ini kan. Kenapa saya cepat sekali lupa ini kata-kata? Berarti saya harus belajar yang saya tidak suka. Begitu aja, terus saya belajar dan bisa. Begitu juga bahasa Inggris. Ya kan, ini sesuatu yang sulit bagi saya sebenarnya. Tapi karena saya paksa, jenuh sekali Bapak Ibu kalau lagi paksa otak itu kan, waduh itu jenuhnya luar biasa. Karena kita paksa, gitu lagi tidak senang tapi harus. Nah, sampai baru lihat tulisan bahasa Inggris, waktu saya lagi belajar itu saya sudah rasa mual sebenarnya, karena otak saya tolak, tapi saya paksa, karena motivasi saya harus tahu bahasa Inggris. Kalau enggak, nanti saya tidak bisa baca buku bahasa Inggris, baru saya ini kan dosen, dan saya tidak bisa kemana-mana, nanti saya cuma muter-muter dari pulau ke pulau di NKRI ini kan, jadi akhirnya saya motivasi itu yang membuat saya kalahkan, fungsikan otak saya yang bahasa. Dan ya puji Tuhan, karena kita percaya Tuhan tolong kita karena ada tujuan tertentu yang benar. Nah kalau tujuannya tidak benar, lebih jangan difungsikan bagian yang tidak benar. Iya itu tuh. Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang sangat brilian. Nah, jadi gini, setelah saya mengerti penjelasan ini, ketika kami dijelaskan ini di Turki, Pak,
itu saya mulai mengerti bagaimana mematikan bagian-bagian pikiran-pikiran yang mengganggu. Karena selama ini kan kita cuma berdoa, Tuhan tolong saya kan. Tapi tidak tahu persisnya ini mau ditolong bagaimana caranya, karena semua yang mengganggu ini ada di otak. Iya kan? Nah, tapi setelah mengerti itu, oh kita bisa tolak pikiran yang kita tidak mau. Yang ini saya tidak mau Tuhan, itu ternyata bisa ditolong kita. Tolak, yang ini tidak. Yang ini, ya ini saya terima. Jadi saya mulai atur itu Bapak. Mempengaruhi cara saya menerima informasi atau sesuatu yang mengganggu saya. Mana yang saya tolak, mana yang saya terima. Jadi contohnya, satu ketika setelah beberapa hari lalu, dalam satu pertemuan pimpinan, ada yang ngamuk. Karena saya memberi pernyataan mengenai pertanggungjawaban sebagai pemimpin. Wah, rupanya tersinggung ini salah satu peserta kan. Nah, tapi kemudian saya terima begini. Saya ini di sini, kita duduk sama-sama ini satu meja ini karena sama-sama pimpinan. Jadi kalau ada pimpinan yang tidak terima harus bertanggung jawab, itu bukan saya. Ya, itu kan saya yang mau bertanggung jawab. Kalau ada yang tidak mau bertanggung jawab itu kan bukan saya. Jadi tidak apa-apa. Saya yang informasi yang tadi itu bukan untuk saya. Begitu aja. Jadi saya coba masukkan informasi yang saya nilai benar untuk saya. Yaitu kalau jadi pemimpin harus tanggung jawab. Begitu aja. Nah, ada yang tolak, saya tolak juga di dalam pikiran saya. Pernyataan tadi tidak berlaku untuk saya. Gitu. Jadi kita ini yang harus hati-hati dengan yang kita kasih masuk. Kalau enggak kita sakit hati, Pak. Iya toh, karena mulai mengganggu. Wah, ini kayaknya dia mau buat saya tersinggung. Ya, dan tapi setelah saya tolak begitu, saya yang muncul di pikiran saya, ampuni. Jadi kata ampunilah. Nah, itu yang muncul. Coba kalau saya ikuti pikiran itu, yang di dalam otak saya adalah, ini harus di tackle ini kan. Biasa kalau kita main bola kaki, dia tendang kaki saya, tunggu sedikit lagi kalau saya dapat bola juga dekat kakinya kena juga. Tapi tidak, ketika saya memilah itu yang muncul kan ampunilah. Jadi saya berdoa, Tuhan ampuni kawan saya itu dan juga ampuni saya karena saya sudah buat dia tersinggung. Sehingga kita memilih yang benar menurut kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan dan kita sudah tahu, itu ada di memori rupanya. Nah, dengan demikian pertemuan berikut saya itu senyum-senyum kayak biasa saja, tidak, bukan karena saya sengaja tidak tahu, tapi saya sudah selesaikan di dalam pikiran saya dan dalam jiwa saya. Nah, inilah menolong saya, Pak. Sangat menolong saya ini neurologi ini. Karena saya jadi mengerti, oh otak saya bisa atur. Selama ini kan tidak ngerti itu. Jadi memang itu sangat berpengaruh ke saya sekarang. Begitu, terima kasih. Jadi begini, kalau saya melihatnya, kalau ini kan sains, bagaimanapun ada keterbatasannya. Dia tidak bisa menjawab semua hal yang menyangkut teologi. Karena nanti kita akan diskusi berikutnya bahwa sains dan teologi itu dasarnya berbeda sama sekali. Sains melihat hal-hal yang bisa dilihat, yaitu teologi membicarakan hal-hal yang tidak terlihat. Nah, ini dia supernatural. Nah, oleh sebab itu pertanyaan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan mengenai hukuman, apa yang terjadi dengan jiwa kita dan otak kita? Nah, itu juga secara sains paling bisa cuma di-scan kepalanya kan dilihat. Tapi tidak bisa menjawab apakah orang ini hidupnya akan berubah atau tidak. Tidak bisa dijawab oleh sains. Itu hanya bisa dijawab oleh fenomena teologis. Dan bisa dilihat dari perilakunya. Ketika diberitahu bahwa ini akan menimbulkan hukuman, terus dia mohon ampun Tuhan, saya salah. Wah, makanya dia tenang, ya kan? Tapi kalau bilang, kan cuma 1 kali, besok baru 2 kali. Itu nanti jadi lain lagi dia punya perilaku, Pak. Jadi memang sains tidak bisa menjawab yang begitu kalau menurut saya, karena harus diukur kan. Nah, yang bisa diukur sekarang cuma scan otak aja, ini tidak tahu ini benar atau tidak ini kalau diteruskan ya. Jadi saya cuma bisa tambahkan itu ya.
Ya, nanti itu akan kita diskusi di sesi kedua. Bagaimana hubungan sains dengan teologi, karena dua hal yang sebenarnya berangkat dari paradigma yang berbeda. Itulah sebabnya ketika saya ke Turki dan Pak Aris terus ada yang bicara ini, saya baru terheran-heran. Saya ini belajar ini hal-hal ini sudah berapa puluh tahun lalu, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa ini ada hubungan dengan Tuhan. Bisa begitu. Ya, tadi saya sepintas jelaskan ke Pak dosen, itu akibat dari paradigma biologi sebagai ilmu itu belajar dari evolusi. Dan evolusi itu memang menolak penciptaan. Sehingga sebagai ahli biologi saya tidak pernah berpikir ada hubungan biologi dengan Tuhan. Jadi cuma begitu aja sudah, terima ilmunya saja, selesai. Tapi setelah di Turki baru saya mengerti, rupanya saya ini sudah dilatih jauh-jauh hari untuk memahami ini, cuma tidak ada yang memberitahu saya, dan Tuhan tolong kita diberitahu, ternyata ada hubungannya. Nah itu, tapi sekali lagi sains terbatas, dia tidak bisa menjawab hal-hal yang tidak terlihat, karena butuh bukti dan harus dilihat. Kalau tidak dilihat, sains tidak terima. Dinyatakan penelitian gagal. Sudah, kalau di sains begitu aja Bapak Ibu, penelitian tidak ada buktinya, gagal, selesai. Beda sekali di teologi, kita tidak cerita bukti, kita cerita fenomena. Ya kan, kalau fenomena manusia ini berubah, berarti firman ini luar biasa kuasanya, kan kita rasa dalam hidup kita. Begitu kita dengar firman terus kita berubah, kita tahu luar biasa ini firman ini. Cuma kata-kata ini tapi dia merubah seluruh cara hidup saya, itu kan luar biasa. Itu fenomena, tidak bisa diukur. Mulai saja diskusi ya. Silakan, ada yang mau volunteer dari kanan sini. Silakan. Oke. Satu kelompok mungkin akan menyampaikan dalam kaitannya dan apa yang disampaikan Bapak dosen tadi, yaitu untuk saya sendiri pribadi sama mungkin Pak mirip dengan yang Bapak sampaikan, bahwa kalau di tes kepribadian Pak, saya itu sebenarnya introvert gitu. Orang tua saya juga dari kecil bilang saya terlalu pendiam gitu. Tapi ya mungkin saya pegang saja. Ya, tapi mau tidak mau karena kuliah di sini kan bagaimanapun juga seperti sekarang ini harus bicara Pak. Maka memang itu adalah suatu hal yang lain yang tadi Bapak sampaikan untuk mengaktifkan bagian otak lain. Ya. Pengalaman saya minggu lalu juga sama demikian Pak. Saya kan di kantor ini penerjemah bisa tulis bisa lisan. Waktu minggu lalu saya diklat untuk penerjemahan lisan. Kata dosen juga sebetulnya kurang cocok kalau orang pendiam untuk menerjemahkan lisan ya. Karena kan kalau cerewet itu lebih cocok gitu. Tapi meskipun demikian, puji Tuhan kemarin saya peringkat 2 terbaik gitu Pak, atas kebaikan Tuhan gitu. karena ya itu pelajar. Itu coba. Lalu ya di sini karena kita belajar di tempat pendidikan ya, ada kognitif pembelajaran yang baru yang bisa diterima. Itu mungkin Pak. Kalau Pak Tafarel ya agak susah istilah-istilah yang mungkin menyampaikan sendiri. Kalau pandangan saya sih sebenarnya sains dan teologi ya, sebenarnya itu kayak efek Branum aja sih sebenarnya kalau dari sisi sainsnya ya. Jadi itu kayak hal yang secara umum, terus karena kita merasa gitu sehingga oh ini saya banget gitu, oh ini kepribadian saya atau enggak, oh ini sistem tubuh saya gitu. Padahal secara umum sebenarnya manusia emang secara itu. Jadi kebanyakan emang kalau pandangan saya itu lebih efek Branum aja, efek yang secara umum terus kita menganggap itu kita mengistimewakan gitu sih. Apalagi ya paling kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi misalkan dituin dengan apa ya, neuroteologi, ada beberapa part emang yang mungkin secara sains atau secara biologi atau secara kedokteran yang bisa dibuktikan gitu. Misalkan kayak tadi otak kita yang cenderung lebih dekat dengan Tuhan itu cenderung lebih rileks kayak gitu. Tapi ada beberapa takutnya doktrin ya kan, iblis kadang masuknya dari situ gitu, dari apa ya, ilmu-ilmu lain yang sampai sekarang masih kita pelajari gitu, yang belum dipahami gitu sih paling. Kayak gitu kali. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami khususnya saya akan menyampaikan yang terkait dengan korelasi antara neuroteologi dan neuroscience kognitif. Kemarin 3 hari yang lalu
pagi-pagi tangan saya ini sudah nggak bisa bergerak, Pak. Nggak bisa bergerak, kalau dibengkokkan begini sakit luar biasa. Jadi saya perjamuan kudus, iman saya perintahkan perjamuan kudus, ya Pak, perjamuan kudus dan minyak urapan. Namun saya tunggu beberapa saat, kok belum ada perubahan. Kami berkesimpulan dengan istri untuk berangkat ke Penang, Pak, berobat ke Dr. Anwar, ahli otot, sendi, dan urat. Sampai di Penang, sebelum sampai rumah sakitnya, tangan saya ini udah sembuh. Karena saya pakai minyak urapan terus, Pak. Saya yakin 95% sudah oke bergerak. Tapi ketika saya tekan, masih sakit. Nah, neuroscience kognitif saya bilang, itu kan dokter diberikan pengetahuan oleh Tuhan, bukan oleh yang lain. Dia tamat dari Jerman, Pak. Dia sekolah. Tuhan berkenan memberikan pengetahuan kepada dia. Tidak salah untuk diperiksa. Saya lanjut, Pak. Saya lanjut. Kemudian dilakukan proses pemeriksaan semua. Periksa darah, kemudian ronsen, dan kemudian diinfus. Nah, setelah itu menjelang malam, sudah 98% pulih, Pak. Tapi masih ditekan, masih ada rasa sakit. Saya nginap di hotel, kemudian besok paginya, karena saya pakai minyak urapan terus, walaupun makan obat dia, obat dokter ini, Pak. Karena iman saya memerintahkan seperti itu. Ini kan fenomena keagamaan ya, Pak, neuroteologi tadi. Betul. Puji Tuhan, pagi-pagi semua sudah pulih kembali. Nah, inilah ada korelasi antara neuroscience kognitif dengan neuroteologi. Nah, iman saya bilang langsung dia ke otak. Nah, lanjutkan aja untuk pemeriksaan supaya tahu ternyata ada peradangan, Pak. Peradangan di bagian pergelangan ini. Kemudian dia tunjukkan bukunya. Nah, ini ditemukan sejak tahun 1859. Umur 60 tahun ke atas. Saya 66 kebetulan, Pak. Memang radang sendi itu sering terjadi. Demikian, Pak, pengalaman penerapan neurokognitif dan neuroteologi. Neuroscience kognitif. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Masih ada. Sudah. Oh ya. Oke. Silakan. Mungkin ada pribadi? Pribadi. Oh, pribadi. Tadi peregangan-peregangan. Ya, puji Tuhan Pak Samuel ya. Atas anugerah Tuhan saya ada sebagaimana dari kecil memang kalau boleh dibilang kesimpulannya agak dekat. Siap. Saya sudah menjadi pelaku dari neuroteologi. Dari kecil saya SD. Yang momen pertamanya bahwa saat saya nggak dibolehin untuk naik sabuk lebih tinggi, warna sabuk lebih tinggi, saya langsung berlutut di pintu, belakang pintu, saya doa, Tuhan Yesus, pengen. Nah, di saat itu juga pas saya amin, oma saya yang nggak ngebolehin langsung cepat kemas baju, jadi langsung, kok secepat ini Tuhan gitu. Jadi sampai puluhan tahun sampai sekarang. Kalau tadi Pak John kebetulan kan 66 ya, saya juga kebetulan 51 usia saya, gitu kan. Atas anugerah Tuhan, semua praktek kehidupan saya sehari-hari nyambung gitu. Dan akhirnya hari ini secara teoritisnya, akademisnya, saya dapatkan dari Pak Samuel, dari Pak Aristo, Puji Tuhan. akhir dari Pak Dokter Yuda. Demikian. Shalom. Shalom Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Yoris dan Kaister. Topik kami mengangkat topik tentang pertobatan, Pak. Pertobatan. Dari penjelasan Bapak tadi, kami berdua mengambil hipotesa awal, Pak, bahwa otak kita itu luar biasa. Kita bisa melakukan apapun dengan otak kita. Jadi kalau ada orang bilang tidak bisa mengampuni, itu bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Sama seperti orang keterikatan narkoba, dia bukan yang nggak bisa lepas, tapi dia nggak mau lepas. Itu hipotesi awal dari kami, Pak. Sama dengan pertobatan, orang itu bukan tidak bisa bertobat, tapi dia itu nggak mau bertobat, menolak pertobatan. Nah, jadi korelasinya dengan perkembangan pertumbuhan iman kami, bahwa kita bisa bertobat,
kita bisa hidup dalam pertobatan. Dari saya cukup, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari saya cukup buat menambahkan, tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Pak Yoris. Saya mau menambahkan bahwa kita kalau memang mau bertobat, itu bisa setiap hari. Jadi pertobatan bukan sekali untuk seumur hidup, tetapi setiap hari kita bertobat. Karena kita masih darah dan daging, pasti ada kesalahan, dan tergantung motivasi kita, sekuat apa kita mau menjadi pelaku firman. Nah, untuk pengalaman di sini, mungkin kita bisa share. Saya dulu orangnya susah bangun pagi untuk bisa saat teduh. Tapi suatu hari Tuhan tegur saya dan saya nggak bisa tidur sama sekali. Akhirnya saya bangun, saya berlutut, dan disitulah akhirnya besoknya lagi terus menerus saya akhirnya bisa terbiasa untuk bangun pagi, berlutut, berdoa, kemudian membaca Alkitab. Jadi saya terinspirasi dengan pernyataan dari Bapak dosen tadi bahwa ketika ada hal yang menurut kita susah, tetapi kalau kita punya dorongan motivasi yang kuat, maka kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Jadi kita harus memperkatakan diri kita bahwa kita pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan karena Tuhan sudah merancang yang terbaik, bahkan memberikan saraf otak yang terbaik. Jadi kesempatan ini Pak, saya mengucap syukur, jujur, ini adalah jawaban doa. Sejak lama saya sudah mengikuti ada yang namanya influencer, seorang ahli neuroteologi juga, tapi dari versi Muslim. Namanya Dr. Aisyah Dahlan. Saya mengikuti beliau, banyak saya belajar. Makanya tadi saya sempat bertanya ke Bapak, apakah otak manusia itu berbeda laki-laki dan perempuan? Karena menurut beliau itu berbeda. Tapi beliau selalu menjelaskan dan mengarahkan itu ke versi Muslim. Nah, jadi di sini ketika saya bertanya waktu itu dalam hati, Tuhan, kenapa kita Kristen nggak ada? Dan akhirnya ini terjawab, dan ini saya bilang ini adalah jawaban doa dan luar biasa. Ya. Terima kasih. Oke. Dan terima kasih Pak untuk penjelasannya malam hari ini. Sekian, terima kasih banyak. Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Daniel Rudolf dan rekan saya, teman saya, Kak Kriswanto Budiman. Kita mengambil salah satu mungkin pengalaman pribadi saya. Dulu saya memiliki rasa yang tidak bisa mengampuni seseorang, dan itu sangat tidak berguna dalam hidup dan sangat merugikan hidup. Jadi kadang kita merasa kita benci dengan orang itu, kita ingin, saya pribadi ingin, rasanya saya ingin membunuh atau membalas dendam dengan cara yang itu, dan saya tersadarkan ternyata itu semua tidak ada gunanya dan menjadi penghalang berkat dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengampuni, untuk mendoakan, bahkan memberkati orang tersebut. Dan semua itu tergantung yang seperti tadi kelompok dari Kayoris juga bilang, keinginan dari hati dan dari pikiran kita, dari otak kita. Ada salah satu artikel juga yang saya tadi dapatkan, bahwa memaafkan juga memiliki pengaruh yang luas pada otak dan kesehatan mental. Penelitian telah menunjukkan bahwa memaafkan dapat mengurangi tingkat stres, depresi, dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini dapat mempengaruhi aktivitas otak, termasuk mengurangi aktivitas di area otak yang terkait dengan emosi negatif seperti amigdala, dan meningkatkan aktivitas di area otak yang terkait dengan perasaan positif dan empati. Mungkin dari Kak Kris ada tambahan? Halo Pak Samuel, izin saya untuk sharing, mungkin menambahkan saja dari Kak Rudolf. Temanya sama, terkait dengan pengampunan. Ya kebetulan mungkin saya punya kayak tidak sadar bahwa saya kepada orang tua saya, kepada papa saya khususnya, soalnya memang ibaratnya ringan tangan lah gitu. Jadi tapi sebenarnya saya nggak ada masalah dalam hubungan saya sama ayah saya. Cuman ternyata saya merasa di dalam diri saya itu semakin kesini ya Pak. Pada saat saya menyadarinya saya udah umur segini, bahwa saya tuh sebenarnya kesal gitu sama dia. Saya punya dendam, tapi saya itu simpan. Dan itu kalau kita hubungkan tadi sama neuroscience kognitif itu, akhirnya saya memutuskan bahwa setiap
lihat dia atau setiap ingat dia tuh sebenarnya saya jadi nggak peduli. Saya lebih ke nggak peduli gitu. Dan itu saya nggak sadari gitu. Sampai saya sadari akhirnya pada saat papa saya udah almarhum, udah pergi. Bahkan sampai suka ke bawah mimpi gitu. Jadi secara pengalaman rohani benar-benar maksudnya ke dalam bawah alam sadar saya bahwa pengalaman-pengalaman yang nggak enak itu ternyata saya simpan gitu. Bahkan sampai ke bawah mimpi dan kadang-kadang saya suka bangun gitu, tarik nafas seperti ya mimpi buruk lah, bad dream gitu. Akhirnya tapi secara rohani saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan bertumbuh dalam hidup saya. Firman Tuhan yang berkata, bahkan doa Bapa kami bilang, ampunilah saya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Jadi artinya adalah tadi sebenarnya Kak Yoris bilang bahwa kita yang harus melakukan tindakan bahwa saya mau mengampuni dia, saya mau mengampuni papa saya. Jadi saya mengambil keputusan itu, ya puji Tuhan semakin kesini saya sudah tidak pernah ingat-ingat lagi masalah itu. Jadi artinya betul bahwa kita tadi neuroscience kognitif, kita harus yang mengambil keputusan bahwa kita mau mengampuni atau tidak, kita mau melupakan atau tidak pengalaman-pengalaman kita yang buruk. Akhirnya bahwa kita percaya Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kelepasan. Terima kasih Pak. Shalom Pak. Shalom. Puji Tuhan Pak, saya Sony, baru sampai di kampus Pak. Karena shift kerja Pak, baru pindah kerja jadi memang akan sedikit terlambat Pak kalau untuk masuk kerja. Saya mau izin Pak. Ya, saya Sony dengan Ibu Grace, kami mencoba untuk diskusi ya Pak terkait pengalaman yang mungkin mempengaruhi dalam sisi yang kita pelajari Pak, neuroteologi. Nah, dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya yang saya pahami bahwa memang mata kuliah ini kan besar kaitan dengan perasaan Pak yang saya dapatkan gitu. Puji Tuhan Pak, hari ini sampai dengan hari ini saya juga melayani dalam pujian penyembahan Pak. Salah satu media yang memang bisa membangkitkan perasaan orang Pak, terlebih dalam bermusik. Nah, dari pengalaman, dari apa yang saya tahu, saya pikir memang dari sisi musik Pak, terlebih dalam kita bernyanyi, kalau dalam firman Tuhan juga kita kan dianjurkan untuk bisa memuji menyembah Tuhan untuk meningkatkan rasa sukacita kita. Terlebih kita udah baca firman, dan yang saya temukan Pak, ini saya memang cuman googling sih Pak, tapi mudah-mudahan jadi kebenaran ya Pak ya. Ini ada teori namanya afek baru Pak. Ini menunjukkan bahwa musik bisa mempengaruhi perasaan manusia dengan cara menciptakan respon afektif baru untuk memperkuat respon yang sudah ada terhadap situasi tertentu. Sebagai contoh, musik yang biasa didengarkan ketika seorang merasa bahagia bisa membuat merasa bahagia kembali ketika mendengarkan di waktu yang lain. Jadi memang ada suatu koneksi Pak yang saya tahu Pak mengenai musik dan juga perasaan, dan ini memang menjadi penting, terlebih kita yang percaya Tuhan, percaya firman, ada kabar baik yang kita suka baca setiap pagi, siang, bahkan malam sebelum kita tidur. Dan memang dari musik ini bisa menciptakan makin dahsyat Pak. Apapun masalah, tantangan yang mungkin kita hadapi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saya rasa satu hal yang penting bagi kita untuk tetap secara konsisten Pak, membaca sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Dengan bermusik, dengan bernyanyi, makin dahsyat mempengaruhi keseharian kita. Mungkin dari saya sekian Pak. Silakan Pak. Sedikit menambahkan dari penjelasan tadi. Jadi dari musik itu, dari yang biasa saya sulit tidur. Jadi kalau sebelum tidur berdoa dulu, dengerin musik dulu. Jadi tidurnya jadi lebih enak. Terus dari musik itu kan juga kita membangkitkan perasaan kita lebih tenang, lebih senang, lebih damai. Sekian dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, shalom semuanya. Yang saya mau sampaikan ya, salah satu mata kuliah ini sangat luar biasa ya, neuroteologi. Karena saya adalah salah satu punya pengalaman ya. Di sini saya mau bahas tentang bahasa roh. Dan di sini sebelumnya saya menjelaskan pada awalnya saya adalah seorang yang mengalami mental health dan saya korban bully. Bertahun-tahun saya ngalamin hal yang namanya otak saya tuh kayak nggak bekerja, kayak ngerasa saya tidak berharga. Saya bunuh diri setiap hari sampai pas lagi itu saya masih sekolah. Tapi berkali-kali saya mencoba bunuh diri dan Tuhan tidak kasih. Dan situ pada saat itu saya mengalami pertumbuhan rohani saya. Dulu saya kan Katolik garis keras. Sampai saya akhirnya bertemu dengan pengalaman bersama Tuhan sendiri. Di situ saya mengalami namanya bahasa roh. Di situ saya ada suatu kayak saya itu tuh haus banget. Saya
pengen Tuhan satu hal yang bisa mengubah hidup saya. Dan dari pelajaran ini yang disampaikan sama Pak Aristo minggu lalu, pada saat kita berkatakan firman, pada saat kita kita menghidupi sel-sel baru, pribadi yang baru, jadi orang yang baru, kita berkata dalam cermin, kalau saya adalah gambaran serupa dengan gambar Allah. Dan pada saat kita berkatakan tiap hari, pribadi kita yang awalnya itu rubah dari otak, dari cara pikir, cara frontal segala macam, sampai timbul rasa bagaimana saya sangat sayang sama orang, siapapun orang itu yang belum pernah saya jumpain. Ada rasa cinta yang luar biasa karena saya bilang, Tuhan, pikiranmu adalah pikiranku Tuhan, biar aku merasakan apa yang kau rasakan. Pada saat kita menghidupkan itu semua, itu jadi. Dan saya dalam arti saya bukan orang yang bisa ngomong atau gimana, tapi saya orang yang kayak kalau engkau yang suruh baru saya mau. Dan saya pribadi Roh Kudus itu pribadi yang bisa kita ajak komunikasi atau apa. Padahal pada saat kita bahasa roh lagi apa, kadang tiba-tiba diingatin dari ayat ini, tiba-tiba kamu begini. Makanya di sini saya puji Tuhan ya, ada mata kuliah ini juga karena saya juga pengen jadi berkat buat orang-orang yang ngalamin seperti saya, yang masa lalunya lebih kelam, yang parah, bahkan istilahnya sampai berapa kali orang mau bunuh diri itu yang dialamin baik orang. Saya udah tahu persis apa yang dialamin. Jadi di sini sangat luar biasa, dan saya berharap lewat kita menghidupi firman, kita omongin, karena firman itu pendengaran. Kalau kita ngomong seperti saya memperkatakan tiap hari, Mazmur 91 saya baca, saya hafal, Efesus 3 tentang manusia baru, tentang doa Paulus saya baca tiap hari, saya hafal. Saya tidak mengerti kenapa itu, karena pada saat itu saya bilang I want it. Pada saat kita mengingini, pada saat kita mau, kita perkatakan, itu jadi iya dan amin seperti daging. Itu yang saya alamin. Dan luar biasa. Ya, selanjutnya silakan. Shalom. Saya Monik. Saya tadi tertarik bahasa roh. Memang belakangan saya belajar tentang bahasa roh. Lalu saya tadi tertarik sama brainwave. Nah, itu saya tadi lihat YouTube-nya Pak Dr. Andrew Newberg ya. Nah, dia yang dia teliti adalah seorang pendeta. Pertama dia disuruh doa bahasa Inggris gitu kan. Habis gitu doa bahasa roh. Dan ternyata waktu bahasa Inggris ini yang bagian frontal ini dia nyala lebih terang ya. Berarti aktif, dia sedang berpikir, dia wave yang lagi tentang bahasa lagi aktif. Nah, begitu dia bahasa roh, dia agak lebih gelap, yang bagian frontal nih untuk bahasa lebih gelap. Nah ini membuktikan pada saat bahasa roh, saat itu pendetanya tidak mengerti bahasanya apa. Lalu ada penelitian lagi yang membandingkan pada saat penyembahan dan pada saat bahasa roh. Nah ini kan ada dua gelombang brainwave-nya. Nah karena yang bahasa roh itu yang lagi menyanyi itu kan pakai bahasa yang dimengerti, dia lebih terang di bagian depan ini. Nah sedangkan yang berbahasa roh dia tidak terlalu terang yang bagian frontal ini. Lalu ada bagian yang sebelah kanan itu untuk yang berbahasa roh agak meredup. Nah meredup itu ternyata saya cari ini posisi amigdala. Jadi pada saat ada pengelolaan emosi itu aktivitasnya agak reda gitu loh. Nah kalau hal ini pembuktiannya dalam pengalaman saya itu kadang ada problem di kantor atau di keluarga bikin saya nggak bisa tidur. Nah itu saya bahasa roh dan saya tertidur nyenyak. Atau kadang-kadang saya lihat setan usir, datang lagi yang lain, datang lagi, lama-lama usir-usir, lama-lama bahasa roh, lama-lama tidur nyenyak juga. Nah terus bersyukur sama Tuhan juga karena ada karunia namanya menerjemahkan bahasa roh. Jadi pernah ada kejadian di mana ada hilang uang ratusan juta dan di situ saya menjadi bagian yang harus bertanggung jawab, dan saya saking tegangnya saya bahasa roh dan saya berdoa, saya tolak segala niat jahat, dan tiba-tiba kayak sur gitu kayak listrik, dan saya dikasih lihat visualisasi dia kejadian kemana hilangnya uang itu. Nah karena itu akhirnya saya dan teman-teman yang lain tidak harus mengganti ratusan juta itu gitu loh. Nah itu puji Tuhan di situ. Jadi kuasa dari
doanya Roh Kudus. Dan kalau soal bunuh diri, pernah saya pengen bunuh diri, tapi saya bilang sama Tuhan, kalau saya bunuh diri, kira-kira kalau salahnya begini-begini bagaimana? Toto roh saya turun ke bawah bumi dan di situ ada neraka, dan saya kaget, oh Tuhan, saya bertobat. Nah itu jadi karena ya begitu. Jadi saya sangat menyarankan semua teman-teman ini punya karunia berbahasa roh. Maksudnya caranya cuman ya minta sama Tuhan. Roh Kudus berdoalah melalui aku, sembah dulu, baca firman-Nya, tapi Roh Kudus berdoalah melalui aku, dan nanti akan bisa menyanyi dalam bahasa roh yang disebut menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi menyanyi dalam bahasa roh. Dan bahasa roh ini fungsinya adalah membuat bingung setan dan mengaktifkan karunia-karunia rohani. Bahkan kalau kita corporate anointing, kita bahasa roh semua, bisa jadi sebelum ibadah dimulai sudah terjadi mujizat. Baru buka pintu mobil mau masuk gereja udah mujizat terjadi, dan ini sudah pernah terjadi seperti itu.